Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir kuartal 2 2026. Anggaran tersebut telah digunakan untuk menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Besarnya realisasi anggaran MBG menunjukkan peran program ini sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Purbaya mengatakan, penggunaan APBN untuk program MBG merupakan bagian dari fungsi anggaran negara sebagai Agent of Development atau pendorong pembangunan. Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorber. APBN juga tidak hanya digunakan untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Lebih dari itu, anggaran negara menjadi instrumen penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Melalui fungsi tersebut, APBN diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi. Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK, Purbaya menyampaikan bahwa program MBG menjadi salah satu program yang mendapat dukungan anggaran besar. Realisasi Rp101,1 triliun hingga akhir kuartal 2 2026 telah memberikan manfaat kepada lebih dari 63 juta penerima. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara luas. Namun, dukungan APBN tidak hanya difokuskan pada program MBG. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 sekolah rakyat permanen. Pembangunan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pendidikan. Melalui pembangunan sekolah permanen, pemerintah ingin memperluas dukungan terhadap akses pendidikan serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Selain menjalankan program prioritas di bidang gizi dan pendidikan, pemerintah juga tetap melanjutkan berbagai program perlindungan sosial. Program tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Menurut Purbaya, APBN terus dioptimalkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui sejumlah program utama. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Realisasi anggaran PKH telah mencapai Rp14,5 triliun. Program ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah kepada keluarga yang membutuhkan bantuan. Kemudian, realisasi anggaran program Kartu Sembako mencapai Rp19,7 triliun. Sementara itu, program Indonesia Pintar atau PIP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari fungsi APBN dalam memberikan perlindungan sosial. Di tengah dinamika ekonomi, pemerintah berupaya menjaga agar kelompok masyarakat yang paling rentan tetap mendapatkan dukungan. Dengan bantuan sosial, pemerintah berharap daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Purbaya menegaskan, berbagai belanja pemerintah tersebut merupakan bagian dari strategi APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi. Belanja negara tidak hanya digunakan untuk membiayai program pemerintah, namun juga diarahkan untuk mendorong pembangunan dan menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Program MBG, pembangunan sekolah rakyat, serta penyaluran bantuan sosial menjadi contoh penggunaan APBN untuk berbagai tujuan yang saling berkaitan. Program MBG diarahkan untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Pembangunan sekolah rakyat mendukung penguatan sektor pendidikan. Sementara program perlindungan sosial menjadi instrumen untuk membantu masyarakat miskin dan rentan serta menjaga daya beli. Dengan pendekatan tersebut, APBN menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.